Baru jam 5 udah gelap guys. Kan Dedes Lampung. Ayo puting-puting sepeda. Wes malam-malam. Nah, stasiun Malang. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ya, sini aja mas. Oh, ya. Ya. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku kau genggam, ini tubuhku kau peluk, ini bibirku kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku.
tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Kau genggam, tak usah kau terus tangisi kepergianku untuk kau cium. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi tiada akhir. Kau cium, aku ingin terbang tinggi seperti Allah. Untuk kau genggam, aku adalah mimpi-mimpi. Untuk kau cium. Taman Sentral kulineran Brawi Jaya kesehatan lur sok serasa kuliah. Oh, saya mau ikut apa? Serah. Duduk. Iya. Oke guys, ini ada soto Malang ya. Harapannya bertiga-tiga. Bertiga berdekatan soto Malang. Di pusat kuliner jajanan pasar. Oke, kuliner. Malang. Oke guys, itu Rehan lagi makan malam dengan guys, itu Rehan lagi makan malam dengan nasi goreng di pusat kuliner Sriwijaya Malang. Oke Rey, mantap. Selamat menikmati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Amin. Atau mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Amin. Sehingga kita kecipratan, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, bagi yang masih sendirian ya, menunggu kekasih, waduh, Mamang doakan mudah-mudahan saudara segera mungkin bertemu dengan kekasih idaman dan juga jodoh. Ya, mudah-mudahan sesegera mungkin pergi ke KUA dan ke pelaminan sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, amin. Atau jangan-jangan kita sudah masuk perang dunia ketiga nih. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya mudah-mudahan bagi yang masih jomblo sesegera mungkin dapat kekasih dan sesegera mungkin pergi ke KUA dan ke pelaminan ya sebelum perang dunia ketiga dimulai, pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu dan mencari beasiswa LPDP supaya bersekolah di luar negeri menuntut ilmu, ya mudah-mudahan sesegera dapat, pemirsa, ya menjadi salah seorang penerima LPDP. Dan ingatlah ya, beasiswa LPDP ini adalah beasiswa dari rakyat, pajak rakyat, darah keringat rakyat ya, untuk saudara supaya saudara pintar, mendapat ilmu, mendapat gelar, dan bisa membangun bangsa dan negara kita, bukan melupakan negara kita, pemirsa. Apalagi pindah ke UK, waduh. Ya, apalagi menjadi bangga warga negara asing, pemirsa. Waduh, disekolahkannya oleh negara kita ya, bangganya ke negara asing. Waduh. Kata Bung Roma, terlalu. Waduh, kalau zaman dahulu mungkin akan dikutuk menjadi batu seperti malin kundang. Waduh. Baiklah pemirsa, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita, cita-cita kita, tujuan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam Le, selamat malam di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Waduh, maghrib menjelang Isya Mamang sedang berada di Kota Malang, pemirsa. Episode sebelumnya Mamang sedang berada di Kota Batu, pemirsa, Provinsi Jawa Timur, ya dekat dengan Malang, pemirsa. Waduh. Kalau episode sebelumnya ya Mamang sedang berada di Arena Rumah Hantu, pemirsa, ya Jatim Fak 2. Waduh, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, provinsi terhappy-happy, pemirsa. Kali ini pun Mamang akan pergi ke kota yang terhappy-happy di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Malang, pemirsa. Waduh, Kota Batu ke Kota Malang ini jaraknya melempar pelapah pisang, pemirsa. Waduh, selemparan batu, pemirsa. Waduh, sangat dekat-dekat sekali, pemirsa. Ya meskipun dekat ya, ternyata Kota Batu dan Kota Malang ini terpisah oleh Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, pemirsa. Namun jarak Kota Batu ke Kota Malang ini sejarak dari Iran ke Israel, pemirsa, ya sangat dekat sekali. Emang dekat ya, sejarak antara Kota Jakarta ke Kota Depok, pemirsa. Kalau saudara penasaran bagaimana perjalanan dari Kota Batu ke Kota Malang ya, melewati banyak jalanan-jalanan dan ceritanya, memang sudah bahas di episode ke-70, pemirsa.
memang episode itu adalah khusus on dewasa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-71 perjalanan Epi ke Tanah Bromo. Bromonya sudah lewat pemirsa, dan sekarang sedang berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-71 ini, Mamang harapkan saudara tontonlah episode-episode sebelumnya supaya kronologis ya, supaya saudara memahami cara konten Mamang pemirsa. Supaya tidak pusing ya, dan penuh dengan tanda tanya misteri pemirsa. Waduh. Episode ke-71 ini Mamang sudah turun di taksi online Maxim dari Kota Batu ke Kota Malang. Ya, taksi online ini di drivernya oleh Bapak Sugiono dari Mas Kediri ya. Aduh, Wong Kediri pemirsa. Dan episode ke-71 Mamang sedang berada di Kota Malang, tepatnya depan stasiun Kota Malang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, dari stasiun Kota Malang ke Kota Tasikmalaya itu sejarak antara rudal hipersoniknya Iran ke Israel pemirsa ya, sejauh 800 km. Dan Mamang akan segera pulang ke Kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Waduh, kebetulan ya Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Gubernur kita Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin. Ya insya Allah ya Kang Deddy Mulyadi akan menjadi gubernur konten pemimpin Nusantara amin. Mamang akan pulang ke Kota Tasikmalaya dengan kereta api Malioboro Express ya. Namun Mamang tak langsung pulang ke Kota Tasikmalaya, tapi akan bergeser dulu ke kota yang lain pemirsa ya, di kaki gunung yang lain, yaitu Kota Purwokerto di Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Mamang akan bergeser ke Gunung Slamet pemirsa di Jawa Tengah. Ya, oleh karena itu Mamang akan naik kereta Malioboro Express dari Kota Malang ke Kota Purwokerto di Jawa Tengah ya, untuk menikmati keindahan alam Gunung Slamet pemirsa. Jadi ceritanya nggak langsung ke Kota Tasikmalaya pemirsa, tapi akan agak lain ya, akan nyimpang dulu pemirsa ke Kota Purwokerto pemirsa. Kalau saudara bertanya kenapa Mamang menyimpang, ya salah satu alasannya karena Mamang kehabisan tiket kereta api Malabar yang notabene langsung dari Kota Malang ke Kota Tasikmalaya pemirsa. Oleh karena itu Mamang harus ya singgah-singgah dulu pemirsa. Nah, sambil singgah sambil menikmati keindahan alam dan juga akan menikmati wisata ke Kota Purwokerto di kaki Gunung Slamet, Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Bagaimana keseruannya? Saudara penasaran? Ya ikuti dan tonton channel Mamang. Mungkin episode-episode selanjutnya Mamang akan membahas perjalanan dari Kota Malang ke Purwokerto dan menikmati keindahan alam di Gunung Slamet pemirsa, Provinsi Jawa Tengah. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-71 perjalanan Epi ke Tanah Bromo. Negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, ya insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah akan memberantas hama-hama, dan insya Allah akan menjadi negeri yang menjunjung tinggi perdamaian dan juga bisa mendamaikan dunia. Amin. Apalagi ketika episode ke-71 ini tayang ya, Mamang sedang menyaksikan kembang api yang benar-benar megah ya di atas Israel pemirsa. Ini bukan tahun baru ya, tetapi serangan hipersoniknya Iran pemirsa. Waduh, beledug ya, seperti bom paket ya, paket beledug. Waduh, sehingga mengubah dunia menjadi alarm ya, tinung. Itu artinya bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kemungkinan kita sedang berada di perang dunia ketiga. Waduh, kalau terjadi perang dunia ketiga, kira-kira apa yang saudara lakukan pemirsa? Apa yang kita lakukan? Waduh, bagi yang belum nikah, apakah segera menikah? Ya mudah-mudahan segera menikah pemirsa. Takutnya ya menikahnya di nanti-nanti ya, calonnya sudah ada, apalagi calonnya CEO. Waduh, siapa tahu ya. Kalau di nanti-nanti takutnya ada
bom hipersonik yang nyasar-nyasar pemirsa, dan berhulu ledak nuklir yang nyasar ke negeri kita. Waduh. Oleh karena itu yang namanya perang dunia ya, yang namanya perang, meskipun kita tidak ikutan, apalagi kita menjadi salah satu negara teraman di dunia, ya takutnya ada yang error ya, dari rudal-rudal hipersonik ya, dari rudal-rudal yang berhulu ledak nuklir atau drone-drone ya, yang nyasar Sherlocknya ke negeri kita pemirsa. Waduh, takutnya paket beleduk ke rumah kita pemirsa. Dan itu nuklir pemirsa. Waduh, akhirnya kita menjadi Armstrong pemirsa. Waduh. Ya mudah-mudahan ya dunia dalam keadaan damai pemirsa. Bagi saudara yang bangga menjadi warga negara asing ya, asing, waduh, bangga menjadi UK, waduh, bangga menjadi tentara Amerika, waduh, siap-siaplah ya, saudara akan menjadi yang terdepan perang dunia ketiga pemirsa ya. Mungkin saja saudara yang terdepan kena hipersonik rudal nuklir pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang damai, dan mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai dan kembali damai. Karena kedamaian dunia otomatis kedamaian negeri kita. Dan insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan bisa mendamaikan dunia. Sekaligus menjadi negeri dengan bangsa yang sehat ya, dengan makanan bergizi gratis. Amin. MBG. Kalau di dunia sedang baku hantam ya, perang dunia ketiga, negeri kita sedang menyaksikan dengan kopi dan nikmatnya MBG gratis, dan menjadi bangsa yang kuat dan sehat dan sejahtera, tentram, damai, adil. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-71 Mamang sudah sampai di stasiun Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, kota terindah tercantik-cantikku di Jawa Timur pemirsa. Waduh. Jadi Malang Raya ini ya, baik itu Kota Malang, Kota Batu maupun Kabupaten Malang, sangat-sangat cantik dan indah, bahkan tergolong daerah terhappy-happy di Jawa Timur dan di Indonesia pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-71 Mama akan naik kereta api Malioboro Express dari Kota Malang ke Kota Purwokerto di kaki Gunung Slamet. Berhubung keretanya berangkat pukul 20.35 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam, dan sekarang masih pukul 18.30 ya, pukul 6 atau setengah 7 ya, ba'da maghrib pemirsa. Oleh karena itu Mamang akan mencari dulu MBG pemirsa. Mencari dulu makan ya. Kulineran khas Malang Raya pemirsa. Waduh, khas kota Malang. Ternyata Malang ini adalah surganya kuliner pemirsa. Waduh, ada kuliner-kuliner yang baru mencicipinya ya, baru tahu ada kuliner itu pemirsa. Waduh. Karena setahu Mamang yang Malang itu adalah kulinernya bakso Malang pemirsa. Di lain itu Mamang tak tahu pemirsa. Ternyata di Malang ada soto Malang pemirsa. Waduh. Nah bagi saudara yang datang ke Malang dan pingin MBG ya, pingin mengisi bahan bakar kita ya, waduh. Ternyata di depan stasiun Malang ini ada Pujasera, pusat jajanan rakyat pemirsa, atau dikenal dengan Brawijaya Sentral Kuliner pemirsa. Waduh. Ya, letaknya percis depan pintu gerbang timurnya stasiun Malang pemirsa. Waduh, ke arah alun-alun. Tinggal beberapa langkah tertulis ya, Brawijaya Sentral pemirsa. Waduh. Dan di sini banyak sekali makanan khas-khasnya ya, jajanan food streetnya pemirsa. Waduh, dengan harganya terjangkau pemirsa. Jaraknya tinggal beberapa langkah dari gerbang stasiun Malang pemirsa. Kalau nggak salah cuman 100 meter pemirsa. Waduh. Nggak usah pakai Sherlock pemirsa, karena di depan gerbang stasiun Malang sudah tertulis ya, Brawijaya Sentral. Waduh, kuliner khas Malang.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun akan MBG dulu di Brawijaya Sentral pemirsa. Waduh. Dan kebetulan ya di Brawijaya Sentral ini hampir semua lapaknya dagang pemirsa ya, oven. Dagang pemirsa, tidak ada yang tutup. Dan semua lapaknya, hampir semua lapaknya terisi oleh pengunjung pemirsa. Terutama pengunjung yang menikmati malam di Kota Malang atau yang baru datang turun dari kereta api. Waduh, baru keluar dari stasiun Malang pemirsa. Atau juga sama halnya seperti Mamang ya, sambil menunggu keberangkatan kereta, sambil ngopi dan makan dulu MBG ya di Pujasera, pusat jajanan rakyat. Waduh, Brawijaya Sentral, waduh, pusat kulineran Malang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, berapa sih daftar menu harganya? Kalau menurut Mamang terjangkau pemirsa ya, sesuaikan dengan dompet, ada di situ tertera ya. Seperti salah satunya adalah nasi goreng pemirsa. Nasi goreng ternyata 15.000 ya, walk it lah ya, mirip-mirip dengan tempat yang lain pemirsa. Bahkan di sini ada varian-variannya pemirsa, nasi goreng khas Jawa ya, nasi goreng tambah apa nih, siputnya, waduh, dan nasi goreng yang lain-lain pemirsa. Termasuk yang terkenal di sini adalah soto Malang pemirsa. Waduh. Mungkin bagi warga Malang ya, soto Malang ini sudah biasa pemirsa. Tapi bagi Mamang ini baru mencicipi pemirsa. Pertama kali ternyata soto Malang ini agak lain dan berbeda pemirsa dengan soto-soto yang lain. Waduh. Dan bentuknya mirip dengan soto Lamongan, tapi rasanya beda dengan soto Lamongan, karena memang pernah dan sering mencicipi soto Lamongan. Waduh, tapi ini bukan soto Lamongan pemirsa, soto Malang. Waduh, saudara penasaran ya rasa soto Malangnya? Ini enak loh. Waduh, enak, rasanya beda dengan yang lain pemirsa. Waduh, nah untuk soto Malang ternyata enak pemirsa. Waduh, dibilang pedas tidak pedas ya, dibilang asam tidak asam pemirsa. Waduh, sulit lah diungkapkan dengan kata-kata pemirsa. Waduh, seperti cintaku padamu ya, sulit untuk diungkapkan, yang pada akhirnya jadi jerawat pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang penasaran ya, lebih baik datanglah ke lapak soto Malang. Mudah-mudahan ada di tempat saudara. Kalau tidak, datanglah ke Kota Malang, tepatnya di Brawijaya Sentral Kuliner pemirsa, depan stasiun Malang. Harga satu porsi soto Malang ini beserta dengan nasinya cuma Rp15.000, ditambah air ya, air teh, karena memang sukanya air teh tawar pemirsa, ditambah 3.000 ya, totalnya 18.000 ya, walk it pemirsa. Di tempat seperti ini walk it seperti itu. Waduh, dan rasanya mantap men. Mantap men. Waduh, mantap ya, orang ngalam pemirsa. Waduh, boso walikannya otos ngalam pemirsa ya, soto Malang. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menikmati nikmatnya soto Malang beserta dengan MBG yang lainnya, dan sambil menunggu kereta api Malioboro Express akan berangkat, Mamang akan sedikit cerita nih di Malang ini. Ternyata di Malang ini ada kisah cinta pemirsa. Waduh, kisah cinta ya. Ku tunggu dirimu, ku tunggu. Waduh, kisah cinta orang Malang ya, antara Kota Malang dengan Kota Batu pemirsa. Waduh. Di sini ada seorang perjaka ya, seorang laki-laki tulen, laki-laki sejati ya, yang menunggu kekasihnya sampai tua pemirsa. Waduh, menunggu sampai tua ya, di tempat yang sama. Waduh, di salah satu tempat di Kota Malang ini, di pusat perbelanjaan Malang ini yang kita kenal dengan wilayah Kayu Tangan pemirsa. Sebuah wilayah yang banyak toko-toko pemirsa. Di situ ya ada kisah seorang kakek-kakek yang duduk termenung ya, menunggu kekasihnya dari tahun 70-an sampai tahun 2017, sampai beliau wafat tahun 2017. Tidak bertemu lagi dengan kekasihnya,
tak menemukan lagi kekasihnya. Padahal beliau terakhir kali bertemu dengan kekasihnya akan berjanji menunggu di sini pemirsa. Ya, sang kakek ini menunggu sampai kekasihnya datang, namun tak kunjung datang sampai ajal menjemput. Waduh, ini mirip-mirip dengan Hachiko pemirsa. Ya mohon maaf aja ya, Hachiko ini adalah kisah anjing yang menunggu tuannya ya di Jepang pemirsa. Saudara penasaran ya, saudara tonton atau cari channel YouTube yang membahas Hachiko pemirsa. Ini bukan anjing pemirsa, tetapi kakek-kakek ya, kakek-kakek yang menunggu kekasihnya. Ya, kekasihnya ini konon katanya orang Kota Batu pemirsa, dan kakek ini adalah orang Malang pemirsa. Waduh, padahal dulu Malang dan Batu bersatu. Kakek ini berasal dari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dan kekasihnya dari Kota Batu. Ya, bertemu di Kayu Tangan, Kota Malang pemirsa, di depan toko. Konon toko ini adalah toko bekas toko pakaian bayi pemirsa. Waduh, yang sekarang sudah tutup. Nah, kakek ini menunggu sampai ajal menjemput. Waduh, dan kisahnya menjadi viral tahun 2015. Bahkan sekarang ada muralnya pemirsa. Ada lukisan muralnya untuk memperingati si kakek ini pemirsa. Waduh, di mana kakek ini adalah pria sejati ya, menunggu kekasihnya. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya ya, kenapa kakek ini menunggu kekasihnya? Apakah beliau punya hutang kepada kekasihnya? Waduh. Atau benar-benar cinta? Waduh. Atau ya ada yang lain pemirsa. Dan konon, kenapa kekasihnya menghilang? Apakah dia kawin lagi? Maaf. Atau mungkin saja terjadi peristiwa yang konon katanya menurut cerita yang beredar, kekasihnya itu ya meninggal karena ada tragedi politik di Indonesia pada masa itu yang kita kenal dengan G30S PKI pemirsa, atau tahun 1965. Konon katanya sang kekasihnya itu menghilang pemirsa. Waduh, dan si kakek tak sadar ya, kekasihnya itu sudah lama tiada. Dia menunggu di depan toko itu sampai tua dan wafat. Sejauh itulah ya cinta sejatinya lelaki pemirsa. Kalau menurut Mamang ya, kalau Mamang sendiri, waduh, menunggu kekasih jangankan ya bertahun-tahun pemirsa, menunggu 1 atau 2 jam atau 3 jam ya, kekasihnya itu tak datang, tak pulang-pulang, tak bertemu-temu, ya kita mencari yang lain pemirsa. Maaf. Masih banyak kok ya yang cantik-cantik yang lain pemirsa. Waduh. Itu Mamang ya. Waduh, lain dengan cerita kakek ini pemirsa. Nah, bagi saudara yang penasaran dengan cerita kakek ini ya, bagaimana kisahnya dan apakah kisahnya benar ya, terjadinya G30S PKI, akhirnya beliau ya terpisah dengan kekasihnya atau gimana nih? Karena cerita kakek ini semenjak viral menjadi misteri sampai hari ini. Meskipun beliau orang biasa, ceritanya itulah menjadi misteri sampai hari ini. Waduh, viral di media sosial pemirsa dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Waduh. Dan sampai hari ini pun ya masih viral. Waduh. Untuk mengabadikan ya kisah tersebut dan viral tersebut, banyak pelukis-pelukis jalanan ya itu membuat mural pemirsa ya, membuat lukisan atau ya gambaran beliau ketika menunggu kekasihnya, atau gambaran beliau, wajah beliau sedang menunggu kekasihnya pemirsa. Waduh, di berbagai tempat, ada di alun-alun, ada juga muralnya ada di toko di Kayu Tangan ya, di mana toko tersebut ada tempat duduknya si kakek menunggu kekasihnya pemirsa. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita episode ke-71 ini tentang kisah kakek tersebut, saudara tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, membosankan, simpel dengan Mamang ya, skip aja karena kuota internet saudara tak tercover LPDP ya, tak tercover Danantara, apalagi minta ke Menteri Keuangan Purbaya, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi CEO, apalagi jadi presiden. Waduh.
Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka ya membosankan, simpel dengan Mamang ya, skip aja karena kuota internet saudara ya milik saudara. Waduh. Jangan minta ke Mamang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat episode ke-71, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan ya. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi miliarder, menjadi seorang CEO. Waduh. Atau salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Mamang bercerita sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang punya pendapat sendiri, kita diskusi di kolom komentar pemirsa. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau DPD et Impera. Waduh, tak berbau-bau Donald Trump. Maaf. Mohon maaf aja ya apabila ada yang berbau-bau Mossad, company, bikin kegaduhan, Donald Trump, maaf, atau keonaran. Mamang sebagai admin otoriter akan men-skip karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari tugumalang.id dengan judul artikel Romantika di Sudut Kayu Tangan Heritage Kota Malang, 30 tahun menanti kekasih hingga akhir hayat. Ditulis oleh redaksi tugumalang.id edisi 8 Januari 2023. Sudut kawasan Kayu Tangan Heritage, yaitu di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kota Malang, ternyata menyimpan kisah romantika. Pemilik kisah itu adalah Arifin atau kita kenal dengan Mbah Arifin, atau ada istilah nama lainnya atau yang lebih akrab disapa dengan Mbah Gombloh. Waduh, dia rela menanti kekasihnya hingga akhir hayat di sudut pertokoan Kayu Tangan Heritage. Usut punya usut, Mbah Gombloh telah menanti kekasihnya lebih dari 30 tahun lamanya. Namun sayang kekasihnya yang dia nanti-nantikan tak kunjung datang pemirsa, tak kunjung tiba. Kisah romantika dengan akhir yang sedih bahkan telah diabadikan dalam bentuk mural wajah Mbah Gombloh di tembok pertokoan tersebut dekat tempat dia duduk menanti kekasihnya. Waduh. Jadi seorang pencinta itu adalah Mbah Gombloh atau dikenal dengan Mbah Arifin. Mbah Arifin yang menunggu kekasihnya di tempat itu sampai akhir hayat. Waduh. Ini kisah yang menarik pemirsa. Pemerhati budaya dan sejarah Kota Malang, Bapak Agung Buwana mengatakan bahwa terdapat dua versi cerita romantika yang dibawa oleh Mbah Gombloh. Disebutkan kisah romantika Mbah Gombloh yang meninggal pada April 2017 silam itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Di dalam versi pertama, Bapak Agung menjelaskan bahwa Mbah Gombloh digambarkan sebagai sosok yang pendiam dan tak banyak bicara. Namun kesetiaannya terhadap kekasih yang dia nanti mampu menarik perhatian masyarakat luas. Mbah Gombloh sering ditemui tengah duduk termenung di depan bekas toko Surabaya, nama tokonya Toko Surabaya, yang berada di pertokoan Kayu Tangan Heritage, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Dia berdiam di tempat itu mulai pagi hingga sore hari. Tak banyak aktivitas yang beliau lakukan di tempat itu. Ketika ditelusuri informasinya, dia sedang menunggu entah kekasih atau istrinya. Dia menanti janji untuk bertemu di lokasi yang sama itu. Waduh, dia menunggu di sana loh. Ya, bertahun-tahun pemirsa. Ya, kalau Mamang sendiri menunggu sampai 5 jam ya lebih baik cari yang lain pemirsa. Maaf. Tapi ini Pak Gombloh menanti sampai 30 tahun lebih pemirsa. Waduh, sampai ajal menjemput pemirsa. Dari zaman G30 SPKI sampai zaman reformasi pemirsa. Waduh, sampai zaman wifi, drone. Dari zaman radio ya sampai zaman internet pemirsa. Menunggu dari sana ya. Waduh. Dari musim duren ke musim rambutan pemirsa. Tak kunjung datang. Waduh, kemanakah kekasihku? Waduh.
Beberapa informasi soal keberadaan kekasih Mbah Gombloh pun mencuat. Waduh. Mulai kekasihnya yang telah meninggal. Ada juga yang bilang ditahan oleh organisasi terlarang hingga pergi ke luar negeri. Meski begitu, Mbah Gombloh tetap duduk menanti sembari berharap kekasihnya tetap bisa datang. Kisah romantika di kayu tangan ini menunjukkan betapa seorang laki-laki rela menunggu pasangannya sampai akhir hayat di titik yang sama dan tidak bertemu. Waduh, inilah kesetiaan Mbah Gombloh. Sementara itu, menurut Bapak Agung, ya, yang meneliti Mbah Gombloh, memberikan penjelasan soal versi kedua kisah Mbah Gombloh itu. Di versi kedua, Mbah Gombloh digambarkan sebagai sosok pengusaha kaya asal Surabaya, namun seluruh hartanya ludes dan menjadi nestapa karena kalah judi. Waduh. Namun di antara dua versi itu, menurut Bapak Agung, bahwa versi pertamalah yang lebih dikenal oleh masyarakat Kota Malang daripada cerita versi kedua. Versi pertama yaitu kenapa Mbah Gombloh menunggu di sana, karena untuk menunggu kekasihnya yang tak kunjung datang sampai ajal menjemput, pemirsa. Dilansir dari kapanlagi.com dengan judul artikel mengenang Mbah Arifin Mr. Gombloh, kisah di Malang yang buktikan cinta sejati itu emang ada. Waduh, ditulis oleh Lehvia Miranda Putri, edisi 11 Februari 2021. Mungkin banyak orang yang tak percaya kalau di zaman now masih ada yang namanya cinta sejati. Waduh. Namun hal ini ternyata ada, dibuktikan oleh kisah cinta dari Mbah Arifin atau kita kenal dengan Mbah Gombloh atau Mr. Gombloh. Waduh. Gombloh dalam bahasa Jawa kan bodoh, pemirsa. Ya, karena buta cinta itulah yang membuat orang bodoh menunggu bertahun-tahun, pemirsa, sampai ajal menjemput. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah kekasihnya itu? Waduh. Apakah beliau ditahan karena terlibat dalam salah satu organisasi terlarang? Waduh. Atau terbunuh ya karena dianggap simpatisan organisasi terlarang? Atau mungkin kawin lagi, pemirsa. Menolak secara halus. Maaf. Pria ini disebut sosok yang setia dan tulus menunggu kedatangan sang kekasih di Kota Malang. Awal cerita ini viral karena dibagikan oleh akun Facebook bernama Muhammad Nur Yusron. Mbah Arifin diketahui sudah menunggu kedatangan kekasihnya dari tahun 70-an. Hari-harinya selalu ia habiskan menunggu di sudut kawasan Kayu Tangan, Kota Malang hingga akhir hayatnya. Dan cerita itu dinarasikan oleh Muhammad Nur Yusron dalam Facebooknya. Lalu dari Facebook itulah menyebar ke TikTok, lalu menyebar ke Instagram, dan menyebar ke platform media lainnya. Dari satu akun ke akun lainnya, dari seorang konten kreator ke konten kreator yang lainnya, pemirsa. Hingga akhirnya seluruh Nusantara tahu ada pria nestapa menunggu kekasihnya bertahun-tahun di situ yang tak kunjung datang sampai datangnya malaikat maut, pemirsa. Waduh. Dikisahkan kalau Mbah Arifin hampir setiap harinya berada di tempat yang sama, tepatnya di kawasan Kayu Tangan, di depan toko Surabaya. Salah satu toko yang dahulu menjual peralatan pakaian dan juga peralatan bayi, pemirsa. Mbah Arifin ini konon berasal dari daerah Ngantang, Kecamatan Ngantang, ya, sebelah timurnya Kota Batu, pemirsa, masih Kabupaten Malang. Sedangkan kekasihnya berasal dari Kota Batu, pemirsa. Suatu ketika Mbah Arifin ini merantau ke daerah Kota Malang ini. Nah, di Kota Malang inilah ternyata bertemu dengan kekasihnya itu dari Kota Batu. Konon katanya tiap hari bertemu ya dengan kekasihnya itu. Namun karena ada situasi dan kondisi yang konon katanya saat itu politik ya, berbau politik atau G30 SPKI. Waduh. Wah, kekasihnya itu harus menyelamatkan diri. Waduh. Akhirnya sang kekasih terakhir bertemu dengan Mbah Arifin di tempat tersebut, di depan toko Surabaya. Nah, disitulah kekasihnya berpesan dan berjanji nanti akan datang lagi
ke sini supaya kita bisa bertemu, ya, kita bertemu lagi di sini. Akhirnya kekasihnya itu pergi. Keesokan harinya Bah Arifin kembali datang ke tempat tersebut, menunggu kekasihnya, berharap kekasihnya datang. Keesokannya laginya menunggu, tiap hari menunggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dari Kliwon ke Kliwon, ya, dari Jumat Legi ke Jumat Kliwon, pemirsa, dari Jumat Kliwon ke Jumat Pahing, pemirsa, dari Jumat Pahing ke Jumat Kliwon lagi, dari Kliwon ke Kliwon. Waduh, dari tahun ke tahun, dari dasawarsa ke dasawarsa, sampai akhirnya konon katanya 30 tahun. Sampai akhirnya tahun 2017 ajal menjemput. Kekasihnya tak kunjung datang, pemirsa. Waduh. Bah Arifin dan kekasihnya berjanji akan bertemu lagi di tempat yang sama jika situasi sudah aman. Karena kondisi politik saat itu tidak aman. Ya, kemungkinan kekasihnya itu adalah, mohon maaf, simpatisan PKI, pemirsa. Waduh, atau orang-orang yang dituduh G30S PKI. Yang menjadi target. Waduh, supaya aman, nanti setiap hari kita bertemu di sini, pemirsa. Waduh, di depan toko Surabaya. Atau nanti kalau situasinya sudah aman, akan kembali lagi ke toko Surabaya ini. Waduh. Menepati janjinya, Bah Arifin setia menunggu hari demi hari, kliwon demi kliwon, tahun demi tahun, ya. Dari musim duren ke musim rambutan, ya, dari musim rambutan ke musim apel. Waduh. Dari gajah lahir sampai gajah cucuan, pemirsa. Maaf. Menurut kabar yang beredar, sudah menunggu semenjak tahun 1970. Waduh. Bah Arifin terpisah dengan kekasihnya setelah terjadi peristiwa politik di Kota Malang itu. Waduh, menunggu tiap hari. Dari lebaran satu ke lebaran yang lain, ya, berlebaran-lebaran. Waduh, bertahun-tahun. Maka dijulukilah, ya, pria itu the power of love. Waduh, kekuatan cinta. Sayangnya, hingga akhir penantian, Bah Arifin bahkan tidak tahu keberadaan kekasihnya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Dan menurut Bah Arifin, menurut informasi, Bah Arifin tetap setia karena meyakini kekasihnya itu akan datang dan masih hidup. Waduh. Namun yang pasti Bah Arifin percaya kalau sang kekasih akan kembali ke dalam pelukannya. Mungkin saudara akan bertanya bagaimana untuk bertahan hidup, Bah Arifin. Ya, sambil menunggu, mungkin juga sambil bekerja, pemirsa. Waduh. Yang pertama, menurut informasi yang beredar, Bah Arifin ini sambil menunggu kekasihnya, sambil menjadi tukang parkir di sana, tukang parkir liar, pemirsa. Konon katanya menurut sesama tukang parkir, beliau ini tidak memakai rompi, pemirsa. Waduh, itu artinya parkir liar. Yang kedua, menjual lotre era tahun 80-an yang kita kenal dengan istilah SDSB, pemirsa. Waduh, forecast, ya. Waduh. Lotre, memang sudah bahas, ya, forecast lotre, pemirsa. Mencari nomor, pemirsa. Waduh, jualan nomor kalau orang Sunda bilang. Waduh. Bahkan menjadi dukun nomor, pemirsa. Waduh, banyak orang yang bertanya ke Bah Arifin, kira-kira nomor berapa yang akan keluar nanti. Bah Arifin konon katanya selalu menebak dengan tepat, pemirsa. Menebak dengan kiasan. Misalkan akan keluar adalah burung, maka orang pun akan mengira-ngira, apa itu burung? Jangan-jangan kaki burung. Kaki burung kan 2. Waduh, maka akan keluar nomor 2, pemirsa. Waduh, dengan jarinya 3. Waduh, berarti 23, pemirsa. Dan kalau bisa menebak kiasannya Bah Arifin, nomornya akan keluar dengan tepat, pemirsa. Bah Arifin juga sempat berjualan koran, ya, di depan toko tersebut. Waduh, untuk bertahan hidup. Bah Arifin bertahan hidup untuk menanti sang kekasihnya yang lost contact sejak tahun 70-an, pemirsa. Waduh, apakah kekasihnya masih ada? Apakah kekasihnya sudah tiada? Apakah kekasihnya masih ditahan? Apakah kekasihnya sudah bebas? Apakah kawin lagi? Maaf. Atau pergi ke luar negeri, pemirsa, jadi TKW. Namun dalam hati Bah Arifin yakin kekasihnya akan datang, karena yakin kekasihnya itu adalah
wanita setia ya, yang insya Allah akan kembali datang ke pelukannya pemirsa. Dan yakin bahwa kekasihnya itu adalah jodohnya pemirsa. Waduh, jodoh yang kemungkinan akan terhalang bertahun-tahun dan suatu saat nanti akan datang. Dari pagi sampai sore Mbah Arifin beraktivitas di sekitaran depan toko Surabaya itu. Menjelang malam bahkan tidur pun ya di depan toko tersebut pemirsa. Waduh, ketika lelah dan juga capek, sakit, atau mungkin mengenang kekasihnya kembali, Mbah Arifin selalu duduk di situ, duduk dengan termenung. Nah, duduk termenung itulah yang kita kenal hari ini dijadikan mural pemirsa. Karena setiap orang pernah lihat, pernah lewat ya, melihat Mbah Arifin duduk di situ pemirsa. Waduh, Mbah Gombloh duduk di situ sambil merenung. Konon Mbah Arifin ini orangnya selalu tertutup, tidak menceritakan hal-hal yang rahasia. Tapi ada beberapa orang rekannya sesama tukang parkir atau pedagang di sekitaran Kayu Tangan itu yang dekat dengan Mbah Arifin dan mengetahui kisah Mbah Arifin. Mbah Arifin selalu bilang ya, kita terpisah gara-gara Soeharto. Dan Mbah Arifin sendiri yang bercerita bahwa beliau ini ya menunggu kekasihnya yang konon katanya untuk menghindari ya ada politik yang dahulu dikenal dengan G30 SPKI pemirsa. Ya meskipun kekasihnya itu komunis ya ini aneh-aneh ya, kemungkinan komunis karena diburu-buru oleh pemerintah. Kemungkinan Mbah Arifin mencintai wanita itu apa adanya, tak peduli dengan ideologinya pemirsa. Waduh, tak peduli dengan masa lalunya. Waduh, jadi itulah yang namanya cinta sejati, menunggu sampai akhir. Pada tanggal 8 April 2017, Mbah Arifin harus merelakan penantiannya. Waduh, ketemu dong. Ternyata tidak pemirsa. Ia ditemukan lemas dengan kelopak mata lebam karena terbentur sesuatu dan langsung dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar. Beliau ditemukan oleh rekan-rekannya, para pedagang atau warga di sekitaran yang tahu itu Mbah Arifin. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itulah Mbah Arifin menghembuskan napas yang terakhirnya. Waduh, kekasihnya tidak datang, tapi beliau wafat pada tanggal 8 April 2017. Ada yang menyebutkan kalau Mbah Arifin adalah korban tabrak lari. Ya, ditabrak oleh sepeda motor ketika melintasi jalan di depan toko Surabaya itu. Waduh. Dan orang yang menabraknya malah lari pemirsa, tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya Mbah Arifin harus menutup usia, di mana beliau tak bertemu lagi dengan kekasihnya. Waduh, meski Mbah Arifin telah tiada, tapi kesetiaannya itu loh akan terus abadi di ingatan warga Malang. Bukan hanya sekedar kata, Mbah Arifin adalah sosok nyata yang mampu membuktikan bahwa ketulusan ditunjukkan dengan tindakan. Selamat jalan Mbah Arifin, kisah cintamu akan selalu dikenang dan menjadi bukti bahwa cinta sejati itu memang benar adanya. Mungkin saudara akan bertanya ya, apakah benar Mbah Arifin adalah sosok pria yang menunggu cintanya bertahun-tahun hingga akhirnya tak ketemu lagi, sampai akhirnya ajal menjemput. Dilansir dari bacamalang.com dengan judul artikel Komikus Aji Prasetyo angkat legenda Mbah Arifin Kayu Tangan, ungkap versi lain. Ini versi lain ya, menurut Mbah Aji Prasetyo. Kisah cinta sejati hingga video klip Coldeak ya. Waduh. Ditulis edisi 13 Januari 2026 oleh Aji Prasetyo. Kawasan Kayu Tangan yang kini dikenal sebagai Kayu Tangan Heritage di Kota Malang menyimpan banyak kisah di balik bangunan bersejarah dan kekayaan kulinernya. Ternyata di sini ada legendanya yang terkenal ke seluruh antero jagat raya. Seorang pria yang menunggu kekasihnya
bertahun-tahun yang kita kenal dengan Mbah Gomloh atau Mbah Arifin. Beliau dikenal sebagai sosok yang setia duduk di tempat yang sama di salah satu etalase kawasan Kayu Tangan demi menanti sang kekasih yang tak kunjung datang. Waduh, tak pulang-pulang, tak datang pemirsa. Versi lain menyebutkan bahwa Mbah Arifin terpisah dari istrinya akibat pergolakan politik. Kisah tersebut ramai diberitakan berbagai media dan semakin viral setelah diangkat oleh Aan Mansur melalui akun Instagram pribadinya pada tahun 2016. Setahun sebelum sang legenda wafat akibat kecelakaan lalu lintas, Aan bahkan sempat berbincang langsung dengan Mbah Arifin yang kala itu mengaku tinggal di Ngantang serta menyebut nama Soeharto dan sebuah peristiwa tersebut. Legenda Mbah Gomloh inilah yang mengusik Bapak Aji Prasetyo, seorang komikus, untuk menelusuri kebenaran di balik kisah tersebut. Hasil penelusurannya kemudian dirangkum dalam buku berjudul Menggores Sudut Pandang. Ya, saudara tinggal baca aja ya. Rangkaian kisah dalam komik yang terdiri dari buku 1 dan buku 2. Kisah Mbah Arifin ada dalam buku 1, dibedah oleh Bapak Aji dalam sebuah diskusi di Sugaros Soul Coffee, Jalan Watugong, Ketawang Gede, Kota Malang, Minggu 11 Januari 2026 kemarin. Awalnya saya hanya menebak-nebak apakah ini berkaitan dengan peristiwa PKI tahun 65, karena banyak media online maupun media sosial memuat kisah dengan narasi yang hampir sama, di mana terpisahnya kekasih Mbah Arifin akibat peristiwa PKI. Waduh, G30S itu memisahkan beliau dengan kekasihnya. Kemungkinan kekasihnya itu adalah orang yang dicurigai sebagai salah satu anggota komunis Indonesia, pemirsa, atau orang yang terlibat G30S. Waduh. Atau dikenal dengan anggota Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, underbone-nya VKI, yang saat G30S PKI diberantas, pemirsa. Jadi kemungkinan beliau ini menghindar, pemirsa. Waduh, dari kejaran aparat Orde Baru saat itu, pemirsa. Nah, karena beliau mempunyai kekasih Mbah Arifin, waduh, untuk bertemu dengan Mbah Arifin, karena zaman dulu sulit untuk bertemu, tidak ada WA ya. Kalau zaman dulu kan dengan kekasih, memang ingat tahun 90 ya, dengan kekasih memang selalu menulis surat kecil dikirim lewat teman ya. Lalu kekasih mamang, waduh, isi suratnya, kutunggu cintaku ayangku di bawah tiang listrik. Parapatan. Waduh. Akhirnya mamang pun menunggu di sana. Jikalau datang, mungkin informasinya sampai. Jikalau tidak datang, kemungkinan informasinya tidak sampai atau hatinya tidak sampai. Maaf. Waduh. Nah, begitu juga dengan Mbah Arifin ya. Kutunggu kau di depan etalase toko Surabaya. Nanti kita ketemu lagi ya besok ya. Ketemu lagi di sini. Saya janji akan datang lagi. Besok Mbah Arifin datang di situ. Menunggu, ternyata kekasihnya tidak datang. Besoknya lagi menunggu lagi. Ya, sampai siang dan malam menunggu di situ. Ternyata bertahun-tahun tak kunjung datang, pemirsa. Dari kisah Mbah Arifin Mbah Gomloh itulah komikus Aji Prasetyo diundang ke Frankfurt Book Fair tahun 2015 di Jerman. Waduh, mulai menemui orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Mbah Gomloh. Ia menemukan fakta baru bahwa Mbah Gomloh bukan korban tabrak lari, melainkan tertabrak sepeda motor metik yang dikendarai seorang perempuan hingga keduanya sama-sama pingsan. Waduh. Setelah ditolong warga, Mbah Arifin menolak dibawa ke rumah sakit meski kondisinya cukup parah. Ia bahkan sempat terlihat tidur terlentang di emperan Kayu Tangan. Kondisi ini mendorong Ika Suminarsi, seorang karyawati BNI Kanwil Malang. Beliau bersama Ani Parida untuk berinisiatif menolong. Berkat bantuan seorang polisi Aibtu Tatang Endi yang tengah bertugas dekat dengan Mbah Arifin, dekat dengan kecelakaan Mbah Arifin,
Berkat bantuan Pak Tatang itulah ya yang tengah bertugas, Mbah Arifin akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Meski beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Saya mendapat informasi lain dari Pak Jainal, warga setempat sekaligus salah satu sumber pertama saya, bahwa Mbah Arifin ternyata sering dijenguk keluarganya. Waduh, mulai dari adik, keponakan hingga istrinya. Loh, kok istrinya? Konon kan dalam legenda Mbah Arifin ini menunggu kekasihnya. Kok punya istri ya? Waduh. Ini membuat saya terkejut karena berarti ia sudah menikah. Lalu bagaimana dengan kisah menunggu kekasihnya yang selama ini beredar? Ujar Bapak Aji Prasetyo yang memang kutip dari bacamalang.com. Loh, kok ada punya istri ya? Waduh. Kalau punya istri kenapa menunggu kekasihnya, pemirsa? Temuan informasi tersebut membuat Bapak Aji berada dalam dilema antara melanjutkan kisah ini, menginvestigasi Mbah Arifin, atau menghentikannya, pemirsa. Setelah berdiskusi dengan Bapak Agus Endra, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI ya, dari Kota Malang, Bapak Aji memutuskan tetap melanjutkan penulisannya. Dan Mbah Gomloh ini konon katanya adalah keturunan Tionghoa, pemirsa. Waduh, perawakannya mirip-mirip Tionghoa katanya. Apalagi saya juga dekat dengan Profesor Peter Carey, sejarawan Inggris, pakar sejarah yang menulis tentang Perang Diponegoro atau Pangeran Diponegoro. Berkat tulisan Peter Carey ya, kita tahu sejarah dan cerita perang Pangeran Diponegoro, pemirsa. Menurut Profesor Peter Carey, beliau berpesan kepada Bapak Aji agar tetap mencari kebenaran meski itu tidak selalu menyenangkan. Waduh. Bapak Aji kemudian memperoleh banyak informasi tentang Mbah Arifin atau Mbah Gomloh yang dikenal pendiam. Justru banyak bercerita kepada Jainal, teman dekatnya Mbah Arifin di tempat tersebut. Menurut beliau, Mbah Arifin berasal dari keluarga Tionghoa, keluarga Tionghoa miliarder, pemirsa. Waduh, CEO, ya dulunya adalah mantan CEO, pemirsa. Pernah memiliki pabrik terasi di Sidoarjo yang dikelola bersama istrinya. Namun, tahun 1980-an awal terjadi kebakaran dan meludeskan usaha pabriknya itu. Waduh. Dari situlah Mbah Arifin mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, lalu pergi dari rumah tanpa pesan. Keluarganya sempat menemukan beliau di Pasuruan dan dirawat oleh istrinya. Tetapi beberapa bulan kemudian kembali menghilang. Waduh, ungkap penulis buku hidup itu indah tersebut. Perjalanan Mbah Arifin kemudian berlanjut ke Malang. Ia kerap terlihat di kawasan alun-alun dan sekitar agen undian berhadiah porkas yang legal serta marak pada masa itu, atau kita kenal SDSB ya, nomor-nomor, pemirsa. Hal inilah yang memunculkan anggapan bahwa beliau adalah pengusaha yang kalah judi. Waduh, padahal sebenarnya hanya berjualan kertas prediksi nomor. Julukan Gomloh melekat dari panggilan para pelanggannya yang suka membeli nomor. Waduh, hingga akhirnya ia menetap di sebuah toko perlengkapan bayi yang sudah tutup di Jalan Besuki Rahmat alias Kayu Tangan. Toko tersebut bernama Toko Surabaya. Etalase Toko Surabaya itu kemudian dijadikan sebuah tempat istirahatnya yang melegenda. Sang istri sempat berhasil menemukannya kembali, yang menemukan Mbah Arifin yang tak pulang ke rumah. Waduh, kemungkinan kenapa Mbah Arifin tak pulang ke rumah karena malu, usahanya gagal, ya, pabriknya hancur dan tak punya uang, pemirsa. Jadi Mbah Arifin ya, seorang CEO, karena hancur usahanya, dia menyamar menjadi orang biasa, jualan forecast ya di Kota Malang ini, pemirsa, dan menjadi seorang gelandangan. Waduh. Ketika menjadi gelandangan di depan Toko Surabaya inilah Pak Jainal pernah bilang ya, ada istri yang turun dari mobil. Waduh, beliau adalah istrinya Mbah Arifin. Ya, istrinya itu
mencari bertahun-tahun, bahkan hampir menyerah untuk menemukan Bah Arifin. Akhirnya istrinya itu menemukan Bah Arifin, pemirsa, sedang menggelandang di depan toko Surabaya. Waduh. Istrinya itu memujuk Bah Arifin untuk segera pulang. Berkali-kali istrinya itu datang ke Bah Arifin untuk segera pulang. Bahkan adik dan juga saudara-saudaranya pernah datang ke Bah Arifin untuk segera pulang ke rumah. Namun Bah Arifin menolak pulang. Akhirnya istrinya menyerah, menyerah untuk memujuk Bah Arifin. Tapi meminta agar Bah Arifin tetap di kayu tangan, supaya istrinya nanti akan mudah mencarinya dan akan rutin menemuinya. Bahkan menurut Bapak Jainal juga bahwa Bah Arifin ini selalu didatangi istrinya. Istrinya itu selalu membawa makanan, membawa perlengkapan kehidupan Bah Arifin, bahkan uang. Melalui bukunya, Bapak Aji merasa perlu meluruskan hoax tentang Bah Arifin yang berkembang selama 1 dekade terakhir ini. Ini bukan soal siapa yang paling benar, tetapi inilah versi Bah Arifin menurut Bapak Aji. Bukan kisah penantian yang tak pasti, melainkan tentang cinta sejati seorang istri. Bukan Bah Arifin menunggu kekasihnya bertahun-tahun, tetapi istrinya menunggu Bah Arifin untuk pulang selama bertahun-tahun, pemirsa. Waduh. Jadi cinta sejati Bah Arifin ternyata hoax, cinta sejatinya istrinya yang menunggu Bah Arifin untuk pulang. Bayangkan Bah Arifin seorang pengusaha jatuh, pemirsa, dan menjadi gelandangan. Tetapi istrinya tidak kawin lagi, bahkan setiap saat datang menemui Bah Arifin. Bahkan menunggu bertahun-tahun supaya Bah Arifin mau diajak pulang, pemirsa. Waduh, ini seorang istri loh, istrinya kaya, suaminya jatuh miskin, pemirsa, dan meminta suaminya untuk pulang. Kalau istri zaman now gimana? Waduh, mungkin kalau istrinya bukan istri Bah Arifin, sudah kawin lagi, pemirsa. Waduh, sudah tinggalkan suami yang tak punya uang, pemirsa. Waduh, tapi istri Bah Arifin menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun supaya Bah Arifin pulang, sampai akhirnya Bah Arifin wafat menjadi seorang gelandangan di depan toko Surabaya kayu tangan, pemirsa. Jadi istrinya berharap Bah Arifin ini pulang, namun nyatanya Bah Arifin tak akan pernah pulang dan meninggal di sana, pemirsa. Waduh. Jadi cinta sejatinya itu cinta sejati istrinya, pemirsa. Waduh. Istrinya yang konon katanya orang berada, pemirsa, masih setia mencintai suaminya yang sudah jatuh, yang menjadi gelandangan di depan toko Surabaya, pemirsa. Waduh. Dan istrinya tidak menikah lagi, apalagi membuang Bah Arifin. Waduh. Uber-uber ikan lele, Mungkin saudara akan bertanya, dari mana kisah cinta Bah Arifin menunggu kekasihnya yang terbunuh G30 SPKI, pemirsa. Waduh. Kemungkinan menurut Mamang, waduh. Mungkin iya, mungkin tidak. Kisah Bah Arifin diangkat dengan narasi bahwa Bah Arifin menunggu kekasihnya terpisah gara-gara G30 SPKI, gara-gara Pak Harto, pemirsa. Kemungkinan itu adalah politik, di mana banyak orang-orang PKI ingin mengangkat kisah sekecil ini supaya citra PKI yang tadinya buruk pada masa G30S dibersihkan, pemirsa. Waduh, dengan kisah Bah Arifin ini. Padahal setelah diinvestigasi oleh Bapak Aji, ternyata Bah Arifin tidak ada kaitannya dengan G30 SPKI, apalagi dengan kekasihnya. Karena Bah Arifin ini punya istri, pemirsa. Jadi apa yang disimpulkan dari kisah ini? Kisah ini adalah baik Bah Arifin maupun istrinya sama-sama cinta sejati, pemirsa. Waduh. Bah Arifin menggelandang, tak ingin pulang sebelum beliau kembali menjadi mapan, itu pertanda beliau adalah lelaki sejati, pemirsa. Begitu juga dengan istrinya, meskipun orang berada, suaminya hancur, tetap membuka pintu
rumahnya buat suaminya untuk segera pulang bertahun-tahun. Supaya suaminya kembali pulang. Pulang papi, papi pulang. Mama menunggu.